Ya, jadi pada saat itu saya sudah mulai proses yang namanya bareng. Jadi pentas dari panggung satu ke panggung yang lain, dari desa satu ke desa yang lain, itu dalam 1 tahun itu hampir berapa ratus kali tuh. Sahabat Bentara, senang sekali kita bisa kembali menjumpai sahabat dimanapun berada. Kali ini Bentara Budaya sedang di satu kawasan yang saya kira sangat menyenangkan ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat di depan ini sudah ada mendoan. Jadi kurang lebih kebayang lah, tahu lah mendoan ciri khas kuliner dari mana. Dan memang betul saat ini Bentara Budaya sedang berada di Banyumas, tepatnya di Desa Kaliori. Kenapa kita ada di Banyumas? Karena kita akan berbincang dengan seorang seniman yang juga koreografer, penari, dan selama ini mendedikasikan dirinya untuk seni tradisi, khususnya tari Lengger Lanang ala Banyumas. Kita langsung sapa tentu saja seniman yang akan ngobrol dengan kita dalam podcast Bentara Budaya, Mas Rianto. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rianto. Ini, Mas, ini kita senang sekali ya kita bisa berada di teras Serayu. Ya. Teras Serayu. Dan kita tidak nyangka ternyata areanya sangat asri gitu ya. Dan ternyata di sini kalau tadi kita sempat ngobrol gitu ya, adalah ruang komunitas ya, yang betul. Mas Rianto dedikasikan ya. Ya, betul. Jadi ruang kolektif untuk saya dedikasikan untuk masyarakat yang ada di sini. Apa sih Mas Teras Serayu itu? Boleh cerita sedikit aja dulu? Ya, sebenarnya Teras Serayu ini kami dirikan adalah tidak semata-mata, memang awalnya dari teman-teman Karang Taruna yang ada di Desa Kaliori, yang mereka tergerak untuk tahun kemarin itu untuk memunculkan kembali acara festival yang memang diadakan setiap tahunan di Desa Kaliori ini, namanya Kendali Sada Art Festival. Nah, untuk panitianya memang dari Karang Taruna Desa Kaliori. Setelah itu mereka ingin terus kontinuitas berkegiatan, mengangkat ataupun membuat, kalau mereka bilang sih proyek-proyek seni gitu ya. Tapi proyek-proyek seni karena mereka memang berlatar belakang bukan dari seniman. Jadi mereka senang gitu untuk mengangkat seni budaya yang ada di daerah. Jadi mereka bilangnya project. Sebenarnya project itu bukan artinya bukan hanya mengumpulkan ini aja ya, tetapi sebuah kegiatan aktivitas mereka gitu. Nah, untuk mengangkat ini, untuk memunculkan potensi-potensi wilayah di desa gitu ya. Akhirnya mereka melihat lokasi di Joglo ini dekat dengan Sungai Serayu. Kemudian mereka meminta izin saya untuk Mas, bagaimana kalau kami karena belum ada base camp, kami ingin menggunakan tempat ini sebagai base camp teman-teman pemuda yang ada di sini. Terus
boleh tidak gitu. Saya mempersilahkan mereka. Akhirnya mereka mencoba untuk membuat ide gagasan. Dinamailah area di sini, tempat ini adalah Teras Serayu, yang mana mereka dari beberapa kolektif-kolektif program yang mereka akan susun. Di antaranya adalah edukasi untuk taman belajar nantinya, untuk ruang baca. Kemudian ada pelatihan tari, pelatihan silat, kemudian potensi artistik yang nanti mereka akan bikin, kemudian mendalami peran dan seni pertunjukan seperti itu, dan mencoba untuk mengangkat produk-produk di lokal di sini yang mungkin mereka akan angkat juga. Nah, dari Teras Serayu ini adalah ruang kolektif mereka untuk belajar. Teras ini adalah tempat untuk berkumpul mereka, berbagi pengalaman, berbagi ide, gagasan seperti itu. Dan mereka melakukannya biasanya setiap malam. Jadi anak-anak yang di sekitar sini sebenarnya yang mereka pingin gitu. Terus akhirnya saya mewadai mereka. Apapun bentuk kreativitasnya, mari kita bersama-sama gayung bersambut untuk menciptakan suasana berkesenian di wilayah kita. Gitu. Ya. Ini kalau tidak salah lahannya dulu milik kakek ya? Iya betul. Ini lahan ini milik kakek. Dari ujung sampai tepi Serayu itu Sungai Serayu. Dan memang saya 6 bersaudara, saya nomor 4, dan masing-masing sudah memiliki wilayah masing-masing. Dan mereka pasrahkan kepada saya dan juga kakek dan ibu bapak saya memasrahkan untuk ini digarap gitu. Ini berarti daerah masa kecilnya Mas Rianto dulu? Kawasan ini? Berarti. Kawasan ini, saya pernah ke sini, tapi memang rumah saya tidak di sini karena di sini adalah RT 5. Di tempat saya RT 1. Jadi masih tetangga lah. Masih tetangga, ya. Tapi RW-nya sama. Cuma berbeda RT. Memang, tapi jaraknya nggak ada, sekitar 1 kilo. Ya. Tadi kita sudah nyinggung soal masa kecil. Saya ingin masuk temanya sekarang, masa kecilnya Mas Rian nih. Nah, ini kan menarik nih. Kita kan taunya Mas Rian sekarang udah jadi seniman yang ternama gitu ya. Amin. Nah, terus juga karya-karyanya sudah mendunia. Amin. Ya kan? Tampil di banyak panggung dan fokusnya masih ke seni tradisi tari Lengger Lanang. Bagaimana dulu Mas Rian berkenalan dengan Lengger? Sebenarnya dulu awalnya karena saya tidak mengenal adanya sanggar di wilayah saya waktu saya kecil itu. Tidak ada sanggar tari ataupun sanggar seni pada saat itu. Tetapi saya suka sekali dengan yang namanya tari. Karena pada saat saya masih kecil itu, ini cerita dari ibu saya. Waktu kecil itu saya ada dititipin tanda biru di kening saya. Nah, tanda biru itu masih jelas sekali katanya. Terus kemudian ibu saya itu membawa saya ke sebuah pertunjukan Lengger. Karena di dekat desa itu ada pertunjukan Lengger. Waktu itu saya masih umur sekitar kurang dari 2 bulan lah. Terus akhirnya dibawalah ke sana, terus minta di blessing, didoakan. Karena ibu saya kan khawatir apa yang ada di dalam kening saya gitu kan, untuk dirilis gitu. Terus akhirnya waktu itu pas pertunjukan Lengger Adminah dari daerah Kroyak Banjarwaru, di mana di sana adalah desa Lengger. Dan pada saat itu Lengger Adminah itu sebagai primadona Lengger dan perempuan itu. Kemudian kan banyak penontonnya, terus akhirnya ibu saya nekat masuk ke kamar rias, terus untuk minta didoakan gitu. Terus akhirnya di blessing. Zaman dulu kan orang-orang masih sangat percaya sekali dengan sebuah kekuatan seperti itu. Nah, akhirnya setelah dicium, dikasih boreh, kemudian dikasih doa-doa, terus nonton, pulang. Ya, kemudian lambat laun setelah saya menjadi anak kecil gitu ya.
saya jadi suka sekali sih yang namanya musik, tari gitu. Mau berangkat sekolah waktu SD itu, saya masih ingat betul saya suka sekali dengan musik-musik itu. Keluarga punya darah seni? Atau Tidak gimana? ada. Tidak ada? Tidak ada. Jadi dari ibu saya, bapak saya, mereka petani biasa, ibu rumah tangga biasa. Terus kakak saya juga nggak ada. Terus mbah saya tidak ada yang darah seni. Mereka kebanyakan petani, pedagang gitu ya. Terus apa ya? Saya cari sebenarnya saya darah berkesenian saya dari siapa gitu. Dari keturunannya mereka hanya suka berkesenian, tetapi tidak sebagai pelaku. Iya. Nah, seperti biasanya kalau warga di desa ya suka nonton acara seni, pentas-pentas seni gitu mungkin ya? Iya, betul, seperti itu. Jadi tidak ada bakat untuk apa namanya menari, memainkan musik atau menyanyi atau melukis dan lain sebagainya, nggak ada keluarga saya itu. Dari kakek juga nggak ada. Cuma memang dulu kakek saya memang apa jual pada saat zaman Belanda itu jual garam. Uyah itu. Nah, terus ya nggak ada yang darah seni. Ya itulah mungkin tubuh saya dipilih sebagai tubuh lengger karena ada ikatan batin ketika waktu kecil itu kemungkinan. Dan ibu saya suka sekali dan sudah memasrahkan tubuh saya kepada apa lengger itu sendiri kelihatannya. Dan saya tubuh saya ini saya menerima. Dan saya mulai karena tubuh lengger ini adalah tubuh yang dipilih, kemudian juga dipilih untuk mendapatkan indang. Indang itu semacam apa ya? Apa berkat mungkin ya? Anugerah berkat, atau kekuatan yang spiritual yang memang bisa mengangkat aura kita untuk di atas panggung ataupun di dalam sebuah pertunjukan gitu. Kok di Bali namanya taksu? Seperti taksu ya, begitu. Nah, itu indang itu juga bermacam-macam. Apa itu? Macam-macamnya? Macam-macamnya ini jadi lengger ini kan punya spesifikasi style yang masing-masing penari itu miliki. Seperti saya dengan penari yang lain ataupun lengger yang lain pasti gayanya berbeda. Gerakan, geolan, ekspresi pasti berbeda. Walaupun basic untuk musik, syair semuanya sama, tetapi ketika menggerakkan tubuhnya itu pasti akan punya ciri khas masing-masing. Nah, ciri khas ini yang mungkin lahir dari si indang itu sendiri, dan proses mendapatkan indang itu juga tidak mudah. Sama saja seperti proses apa namanya menjadi lengger. Prosesnya apa aja waktu itu? Yang Mas alami. Jadi gimana itu betul? Yang indang atau yang lengger? Yang pertama belajar lengger dulu, kemudian saya nggak tahu, biasanya kan kalau seni tradisi gitu ya, ada proses inisiasi yang menjalani sekian ritual atau apa gitu ya, kemudian dari situ baru konon bisa terawang, dilihat indang apakah sudah merasuk atau belum. Nah, itu gimana? Jadi sebenarnya indang itu masuk ketika ruang itu sudah siap. Sudah siap. Pada saat saya masih kecil itu karena memang tidak ada apa ya pengetahuan tentang lengger pada saat itu, tetapi sudah ada benih yang sebenarnya sudah ditanam pada saat itu. Kecintaan, kesukaan, terus pikiran, rasa semuanya itu udah nyatu waktu itu, tapi memang belum ada terolah gitu, belum terolah waktu kecil. Terus saya baru mendapatkan itu sekitar itu tahun 2016 sebenarnya. 2016 berarti. Yang pulen apa artinya ya? Kalau utuh, yang utuh itu. Jadi proses dari umur 0 sampai tahun 2016 itu yang tidak mudah. Ketika utuh sekarang udah apa ya, udah merasa nyatu gitu. Nah, 2016 17 itu kemarin tuh sebelum saya menginisiasi acara festival Kendali Sada Art Festival, saya mengunjungi penembahan melati yang ada di Grumbul Wogen.
Nah, Penembahan Melati. Banyumas itu. Banyumas. Sama-sama desa Kaliori, tetapi gerumbulnya berbeda. Oh, baik. Nah, pada saat itu saya ke sana, Iya. saya silaturahmi, Iya. minta restu dan lain sebagainya. Pulang-pulang langsung sesuatunya sangat berubah sekali. Jadi muncul suara kendang di telinga saya yang sangat keras sekali, lambat laun, pelan-pelan terus sangat jelas, bukan keras tapi sangat jelas, sangat jelas sekali. Itu ketika saya mau tidur, terus saya coba bangun, membuka mata, terus loh kok nggak ada suara gitu. Terus saya coba mau memejamkan mata lagi, itu mulai muncul lagi suara itu. Nah, proses ini yang sebenarnya indang itu sudah merasuk. Pada saat dulu itu indang itu belum bisa dimanfaatkan ketika waktu kecil, karena ada titipan itu ya. Nah, itu waktu kecil itu belum terolah betul gitu, dan belum ready tubuh ini. Bahkan setelah Mas Rian belajar secara teknik ya, Betul. tari lengger, indang itu juga tidak merasuk, belum merasuk waktu itu. Maksudnya belum utuh. Belum utuh, oke. Ada sudah tertanam benih itu, ruang itu sudah ada. Nah, baru terbukanya waktu itu. Oke. Nah, kemudian mungkin karena perjalanan saya itu masih belum bisa fokus, komitmen dan lain sebagainya, mungkin ada sebuah pergolakan di situ. Nah, karena indang ini tidak mudah untuk benar-benar kita harus tulus, ikhlas untuk tubuh ini bisa. Jadi tidak melalui proses ritual atau apa gitu? Sudah melalui proses ritual. Apa itu maksud proses ritualnya? Jadi proses ritualnya itu kan belajar teknis dulu ya, di SMK Sendang Mas Banyumas yang sekarang menjadi SMK Negeri 3 Banyumas. Ya, di sana Mas belajar menari secara teknis. Secara teknis. Kemudian pendalamannya bagaimana? Saya barang keliling berarti. Keliling, ya. Jadi pada saat itu saya sudah mulai proses yang namanya barang. Jadi pentas dari panggung satu ke panggung yang lain, dari desa satu ke desa yang lain, itu dalam 1 tahun itu hampir berapa ratus kali itu. Untuk lengger lanang atau tari yang lain? Untuk lengger, saya bikin satu komunitas grup, grup anak muda, anak SMKI gitu ya. Yang laki-laki cuma saya sendiri. Terus yang lainnya itu perempuan. Nah, jadi saya kadang-kadang didandanin sebagai perempuan, kadang didandanin sebagai laki-laki. Nah, dan itu pentasnya keliling. Terus sangat menarik sekali waktu itu. Nah, itu bagi saya itu adalah sebuah proses ya, proses pembentukan indang itu. Proses pembentukan lengger itu sendiri juga. Terus kemudian harus kita puasa. Puasa hari kelahiran kita. Namanya puasa weton, ya. Misalnya kan di Jawa ada manis pon wage kliwon gitu ya. Nah, hari-hari Jawa itu dalam 1 minggu itu kita puasain. Nah, apa yang hari kelahiran kita kita puasain. Kemudian puasa Senin Kemis tetap. Terus puasa 40 hari. 40 hari. Bukan 30 hari tapi 40 hari. Wow, 40 hari. Iya. Terus puasa kalau bulan Ramadan pasti tetap ikut melakukan bulan Ramadan gitu ya. Terus puasa mutih itu. Terus puasa pati geni. Jadi pantangannya banyak juga sebenarnya. Banyak. Dan itu kalau sudah dilalui, kapan saja masih bisa. Jadi kadang-kadang kan merasa, oh saya sudah puasa nih, tapi ada rasa kepuasan, ada rasa tidak kepuasan. Itu pasti ada pertentangan seperti itu. Kayaknya aku tadi ketika puasa itu ada sesuatu yang mengganggu gitu, ada sesuatu yang mengganggu. Jadi ada yang belum pas gitu loh, mungkin 1 hari itu gitu misalnya. Itu juga akan mengganggu konsentrasi kekusukan kita dalam puasa. Nah, itu misalnya belum gitu. Wah, perjalanannya panjang gitu. Jadi harus dilakukan lagi gitu. Sampai kapan gitu. Baru kemarin awal tahun 2017, akhir 2016 baru saya bisa mendapatkan sesuatu yang memang sudah bulat di dalam tubuh saya. Iya, yang tadi Mas cerita itu ya. Nah, terus proses menjadi lengger juga berbeda lagi. Yang tadi adalah proses untuk mendapatkan indang. Iya, indang. Dan itu juga ada lagi ketika kita harus mandi kembang.
di tempuran sungai. Kalau enggak ini apa mandi apa namanya ke Penembahan, silaturahmi, dan itu beberapa kali kita coba, dan itu di tengah malam. Semua penari melakukan itu? Ya, semua penari melakukan itu. Okay. Nah, terus untuk proses menjadi lenggernya itu sendiri ada lagi. Itu juga puasa kita lakukan, yang puasa tadi itu. Terus kita juga harus mandi di tempuran sungai, pertemuan sungai, 2 sungai, 3 sungai yang bertemu dalam satu muara gitu. Di situ. Iya. Terus mandi 7 sumur yang berbeda sumbernya. Kita bisa ngambil airnya atau kita mengunjungi sumur-sumur itu gitu. Iya. Terus ada apa barang tadi itu, kemudian midang. Midang itu menari di perempatan jalan. Kita menari di tengah-tengah. Jadi ibaratnya kayak kiblat papat 5 pancer. Harus ada hari tertentu yang khusus ya untuk midang. Iya, untuk midang harus ada. Yang tidak ada, yang bukan pantangan. Misalnya kadang-kadang kan ada pantangan hari ini misalnya bulan sura, atau misalnya pas hari apa namanya Isra Mi'raj gitu, nggak boleh gitu loh misalnya. Karena itu akan ada hari-hari besar yang seperti itu sudah ada pantangannya sendiri. Dia harus punya hari yang khusus sendiri gitu. Nah, itu menari di perempatan jalan sebagai simbol filsafah bahwa kiblat papat 5 pancer, 4 arah mata angin, dan kita menari sebagai perwujudan tubuh yang nyawiji. Terus orang yang datang dari misalnya utara, selatan, ataupun barat, timur, mereka datang berbondong-bondong. Ada yang nonton, ada yang cuma lewat gitu ya. Ada yang mereka melakukan pekerjaannya masing-masing. Tetapi kebanyakan mereka nonton. Terus mereka akan nyumbang. Baik itu dalam bentuk materi uang, atau makanan, atau hasil bumi, atau kain, dan lain sebagainya. Nah, disumbangkan di situ. Artinya kita menyediakan tempat untuk sumbangan itu. Nah, sumbangan itu nantinya untuk wisuda, kebiagan lengger. Oke, wisuda. Wisuda itu apa yang terjadi? Nah, wisuda itu adalah setelah melakukan proses itu, kita diwisuda bahwasannya tubuh ini sudah lengger. Filosofi yang ada di Banyumas ini. Dan tidak ada pakem secara bentuk ya kayaknya ya? Nggak ada ya? Mereka lebih bebas. Ya. Oke. Nah, terus katanya tari lengger sempat diambang kepunahan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel